warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Febrian dengan NPM 230631007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang telah saya jalankan dalam berwirausaha, yaitu jasa pembuatan website dan aplikasi custom. Profil dan jenis usaha yang saya jalankan bergerak di bidang jasa teknologi informasi dengan fokus utama pada pembuatan website dan aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus setiap klien atau custom. Layanan yang saya tawarkan mencakup pembuatan website company profile, website e-commerce, sistem informasi berbasis web, serta aplikasi mobile yang dirancang khusus sesuai kebutuhan klien. Usaha saya termasuk dalam kategori jasa digital berskala kecil hingga menengah, UMKM. Model bisnis yang saya terapkan berbasis proyek, di mana setiap pengerjaan disesuaikan dengan permintaan, ruang lingkup, dan kompleksitas sistem yang dibutuhkan oleh klien. Latar belakang usaha saya menjalankan usaha ini yaitu seiring dengan meningkatnya persaingan bisnis, pelaku usaha dituntut untuk memiliki sistem digital yang mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing. Namun masih banyak UMKM, startup rintisan, dan organisasi kecil yang belum memiliki website atau aplikasi sendiri karena keterbatasan biaya, pengetahuan teknologi, serta sumber daya manusia. Di sisi lain, solusi website atau aplikasi instan yang tersedia di pasaran seringkali tidak mampu menyesuaikan dengan proses bisnis pengguna. Hal ini menyebabkan sistem yang digunakan kurang optimal dan sulit dikembangkan. Kondisi tersebut menjadi latar belakang munculnya peluang usaha jasa pembuatan website dan aplikasi custom yang menawarkan solusi digital sesuai kebutuhan spesifik klien, seperti yang saya jalankan saat ini. Perkembangan teknologi digital mendorong saya untuk membantu pelaku usaha memiliki sistem digital seperti website dan aplikasi. Saya menyadari bahwa banyak UMKM dan organisasi kecil belum memiliki solusi digital yang sesuai dengan kebutuhan mereka karena keterbatasan biaya dan sumber daya. Solusi instan yang tersedia seringkali tidak bisa menyesuaikan alur bisnis masing-masing pengguna. Misalnya WordPress, website builder lainnya, atau aplikasi builder lainnya. Oleh karena itu, saya menghadirkan layanan pembuatan website dan aplikasi yang bersifat custom, terjangkau, dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan klien. Target pasar dari yang saya jalankan mencakup UMKM, startup rintisan, instansi pendidikan, serta berbagai komunitas yang membutuhkan solusi digital untuk menunjang aktivitas bisnis dan operasional mereka. Sebagian besar klien yang saya tangani belum memiliki tim IT internal yang memadai, sehingga mereka membutuhkan layanan pengembangan yang tidak hanya sebatas pembuatan website atau aplikasi. Oleh karena itu, saya menyediakan pendampingan menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, analisis kebutuhan, hingga proses implementasi dan penggunaan sistem. Kondisi ini menjadi peluang bagi saya dan menghadirkan layanan pengembangan aplikasi dan website custom yang terintegrasi, mudah digunakan, serta benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap klien. Nilai tambah utama yang saya tawarkan dalam usaha ini adalah layanan pembuatan sistem yang sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan klien, baik dari sisi fitur, desain, maupun alur kerja bisnis. Saya menerapkan proses konsultasi yang intensif agar setiap solusi yang dikembangkan benar-benar relevan dengan tetap menjaga harga yang relatif terjangkau. Selain itu, saya juga menyediakan layanan support dan maintenance setelah sistem digunakan sebagai bentuk komitmen jangka panjang sehingga klien merasa aman, nyaman, dan memiliki kepercayaan penuh terhadap sistem yang saya bangun. Kelayakan pasar. Dari aspek pasar, usaha jasa pembuatan website dan aplikasi custom memiliki peluang yang sangat besar. Seiring meningkatnya kebutuhan digitalisasi di berbagai sektor usaha, khususnya UMKM dan startup. Website dan aplikasi kini menjadi kebutuhan utama untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pemasaran, serta membangun citra profesional dan kepercayaan konsumen. Persaingan dalam bisnis ini berasal dari software house besar, freelancer individu, dan platform pembuatan website instan. Software house umumnya memiliki biaya yang relatif tinggi, freelancer memiliki keterbatasan kapasitas, sedangkan platform instan kurang fleksibel dalam kustomisasi dan pengembangan lanjutan. Kondisi ini menciptakan peluang bagi jasa pembuatan aplikasi custom yang mampu menawarkan solusi yang fleksibel, sesuai kebutuhan bisnis, dan mudah dikembangkan dalam jangka panjang. Berdasarkan peluang pasar, kondisi kompetitor, dan kebutuhan konsumen tersebut, usaha jasa pembuatan website dan aplikasi dinilai layak secara pasar dan memiliki potensi pertumbuhan yang berkelanjutan. Seperti diagram yang saya tunjukkan di sebelah kanan ini.
Tahun 2010, pengguna internet hanya 2 miliar user. Namun di tahun 2024 kemarin, pengguna internet sudah mencapai 5,5 miliar user. Dari sini saya percaya diri bahwa jasa pembuatan aplikasi dan website ini tidak akan pernah redup, karena grafik ini menunjukkan setiap tahun pengguna internet itu selalu meningkat. Kelayakan teknis dan operasional. Yang pertama adalah konsultasi dan analisis kebutuhan. Pada tahap ini, saya melakukan diskusi dengan klien untuk memahami kebutuhan bisnis, tujuan sistem, serta permasalahan yang ingin diselesaikan. Saya mengumpulkan informasi terkait fitur yang dibutuhkan, alur kerja, target pengguna, dan batasan teknis, sehingga sistem yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan klien. Lalu yang kedua, perencanaan sistem dan desain. Berdasarkan hasil analisis, saya menyusun perencanaan sistem yang mencakup arsitektur aplikasi, alur proses, serta desain antarmuka atau UI UX. Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal kepada klien sebelum pengembangan dimulai dan memastikan desain mudah digunakan serta sesuai dengan identitas bisnis dari klien. 3. Pengembangan aplikasi. Pada tahap pengembangan, saya mulai membangun aplikasi atau website sesuai desain dan spesifikasi yang telah disepakati. Proses ini meliputi pembuatan fitur utama, integrasi sistem, serta penerapan logika bisnis agar aplikasi dapat berjalan dengan baik dan stabil. Testing dan revisi. Setelah pengembangan selesai, saya melakukan pengujian untuk memastikan seluruh fitur berfungsi dengan baik dan bebas dari kesalahan. Revisi dilakukan berdasarkan hasil pengujian dan masukan klien, dengan tetap mengacu pada ruang lingkup pekerjaan yang telah disepakati. 5. Implementasi dan serah terima. Pada tahap akhir, sistem diimplementasikan pada server atau lingkungan produksi dan siap digunakan oleh klien. Saya juga melakukan serah terima sistem, termasuk penjelasan penggunaan, dokumentasi, serta dukungan awal untuk memastikan aplikasi berjalan optimal. Lalu pendukung teknis yang saya berikan, yang pertama adalah pendukung teknisnya adalah 1. Framework web dan mobile. Saya menggunakan framework web dan mobile yang stabil, serta banyak digunakan untuk memastikan aplikasi mudah dikembangkan, dipelihara di masa depan. Pemilihan framework disesuaikan dengan kebutuhan proyek agar sistem berjalan normal dan efisien. Misalnya untuk website saya menggunakan JavaScript, Vue, dan React. Fungsinya adalah karena framework tersebut telah digunakan banyak orang dan komunitasnya terus berkembang. Sedangkan untuk mobile saya menggunakan framework Flutter, di mana itu berguna agar aplikasi setelah dibuat menjadi dua versi, yaitu Android dan iOS, sehingga memudahkan saya secara waktu agar pengerjaan bisa lebih cepat. Yang kedua adalah cloud hosting. Untuk kebutuhan server, saya memanfaatkan layanan cloud hosting agar website dan aplikasi dapat diakses secara online dan stabil dan aman. Penggunaan cloud memungkinkan stabilitas yang fleksibel, sehingga kapasitas server dapat disesuaikan dengan pertumbuhan pengguna dan kebutuhan sistem. Yang ketiga, tools manajemen proyek. Saya menggunakan tools manajemen proyek untuk mengatur alur kerja, pembagian tugas, dan pemantauan progres pengembangan. Dengan tools ini, setiap tahapan proyek dapat terkontrol dengan baik dan komunikasi dengan klien menjadi lebih terstruktur. 4. Jaringan dan performa. Aspek jaringan dan performa sistem saya perhatikan untuk memastikan aplikasi memiliki waktu akses yang cepat dan responsif. Optimasi dilakukan pada sisi server maupun aplikasi agar sistem tetap stabil meskipun digunakan oleh banyak pengguna. Yang kelima, analitik dan monitoring. Saya menerapkan analitik dan monitoring untuk memantau performa aplikasi, penggunaan sistem, serta potensi masalah teknis. Data ini digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar kualitas layanan tetap terjaga. Kelayakan manajemen dan sumber daya. Saat ini pengembangan proyek dilakukan secara mandiri. Namun ketika diperlukan tambahan tenaga ahli, saya dapat mengandalkan rekan-rekan saya untuk ikut berkontribusi, misalnya teman-teman di kampus atau teman-teman di kantor saya saat ini. Dari sisi manajemen, usaha jasa pembuatan website dan aplikasi custom dapat dilakukan dengan struktur organisasi yang sederhana. Saya memegang peran sebagai project manager, bertanggung jawab atas perencanaan, pengawasan, serta komunikasi dengan klien. Sementara itu,
Pengembang lainnya, teman-teman saya misalnya, fokus pada pelaksanaan teknis pengembangan sistem. Dengan pembagian tugas yang jelas, saya dan penerapan sistem kerja berbasis proyek, usaha ini dapat tetap berjalan efektif meskipun jumlah SDM terbatas. Selain itu, fleksibilitas dalam pengatur waktu dan sumber daya menjadi nilai tambah yang signifikan. Oleh karena itu, dari perspektif manajemen dan sumber daya manusia, usaha ini memiliki fondasi yang kuat dan layak untuk dijalankan. Kelayakan finansial, pertama, modal awal relatif kecil. Usaha jasa pembuatan website dan aplikasi custom tidak memerlukan modal yang besar. Kebutuhan utama meliputi perangkat komputer, koneksi internet, serta sumber daya manusia dengan keahlian teknis, sehingga biaya investasi awal dapat ditekan secara signifikan. Yang kedua, biaya operasionalnya rendah. Kegiatan operasional dapat dilakukan secara fleksibel, termasuk bekerja secara remote tanpa menyewa kantor fisik. Hal ini membantu menekan biaya rutin seperti sewa tempat, listrik, operasional harian lainnya. Lalu, pendapatan berbasis proyek. Model pendapatan diperoleh dari pengerjaan proyek sesuai kebutuhan klien, baik dalam bentuk pembuatan website, aplikasi mobile, maupun sistem custom. Skema ini memungkinkan penentuan harga yang disesuaikan dengan kompleksitas dan ruang lingkup pekerjaan. Lalu yang keempat, potensi keuntungan berkelanjutan. Selain pendapatan utama dari proyek, bisnis ini memiliki peluang keuntungan jangka panjang melalui layanan tambahan seperti pemeliharaan sistem, pembaruan fitur, dukungan teknis, serta kerjasama berkelanjutan dengan klien. Tahapan bisnis ini yaitu pertama, perencanaan. Saya memulai setiap proyek dengan melakukan riset untuk memahami kebutuhan klien secara mendalam. Dari riset ini, saya menentukan jenis layanan dan menetapkan harga yang sesuai dengan kompleksitas dan kebutuhan spesifik dari setiap klien. Yang kedua, pengembangan. Setelah ada kesepakatan dengan klien, saya mulai merancang dan mengembangkan website atau aplikasi sesuai spesifikasi yang diinginkan. Proses ini mencakup analisis kebutuhan, desain sistem, hingga implementasi teknis. Lalu yang terakhir adalah serah terima dan pendampingan. Setelah selesai, saya menyerahkan proyek kepada klien untuk digunakan secara langsung. Saya juga melakukan pengujian sistem dan memberikan pendampingan awal agar website atau aplikasi berjalan lancar sesuai dengan harapan klien. Perkembangan bisnis dan hambatannya, sejauh ini usaha ini telah berhasil menyelesaikan beberapa proyek, mulai dari website company profile, e-commerce sederhana, hingga aplikasi mobile custom. Keberhasilan ini menunjukkan kemampuan dalam menangani proyek tingkat kompleksitas berbeda dan memenuhi kebutuhan klien secara spesifik. Sumber klien, saya memperoleh klien melalui rekomendasi dari klien sebelumnya serta kontak langsung yang datang setelah melihat portofolio online saya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pekerjaan dan kepuasan klien menjadi fokus utama saya dalam mengembangkan bisnis ini. Hambatan saat ini, tantangan utama yang saya hadapi adalah tingginya permintaan revisi di luar estimasi awal serta keterbatasan waktu pengerjaan akibat jumlah SDM yang terbatas. Beberapa proyek dengan tingkat kompleksitas tinggi juga memerlukan waktu tambahan agar sistem dapat berjalan optimal sesuai dengan kebutuhan klien. Lalu solusi untuk mengatasi hambatan tersebut, saya menerapkan dokumen ruang lingkup pekerjaan, scope of work, serta batas revisi yang jelas sebelum proyek dimulai. Pendekatan ini membantu menjaga profesionalisme, meminimalkan potensi konflik, dan memastikan hasil akhir tetap sesuai dengan kebijakan awal dan memuaskan bagi klien. Perbandingan rencana versus aktual. Proyek per bulan, pada rencana awal saya menargetkan 1 proyek per bulan, namun dalam praktiknya beberapa proyek memiliki tingkat kompleksitas tinggi sehingga membutuhkan pengerjaan waktu lebih lama. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi manajemen waktu serta alokasi SDM yang lebih optimal. Kedua, waktu pengerjaan. Setiap proyek direncanakan selesai dalam waktu 1 bulan, tetapi pada pelaksanaannya dapat memakan waktu 1-5 bulan. Tergantung tingkat kesulitan, jumlah revisi, dan intensitas komunikasi dari klien. Hal ini menjadi dasar bagi saya untuk menyusun jadwal dan ekspektasi yang lebih realistis ke depannya. Ketiga, pendapatan. Meskipun target jumlah proyek belum sepenuhnya tercapai, pendapatan tetap stabil karena jasa saya sesuai dengan
tingkat kompleksitas proyek, sehingga usaha tetap berjalan secara menguntungkan. Lalu evaluasi. Saya melakukan evaluasi secara berkala untuk memperbaiki alur kerja, manajemen waktu, dan komunikasi internal, agar pada bulan-bulan berikutnya target proyek dapat tercapai mengorbankan kualitas hasil, tanpa mengorbankan kualitas hasil. Rencana anggaran biaya awal atau RAB. Yang pertama adalah laptop dan perangkat kerja. Laptop dan perangkat kerja merupakan fondasi utama operasional usaha saya. Perangkat ini digunakan untuk seluruh proses pengembangan, mulai dari penulisan kode, perencanaan UI UX, hingga pengujian aplikasi agar sesuai standar kualitas. Dengan perangkat yang mumpuni, saya dapat bekerja lebih cepat dan minim hambatan teknis, sehingga setiap proyek dapat diselesaikan secara profesional dan memberikan hasil yang memuaskan bagi klien. Lalu yang kedua, domain dan hosting. Lalu yang kedua, domain dan hosting. Biaya ini saya alokasikan untuk penyewaan domain agar website dapat diakses oleh publik, serta hosting sebagai server aplikasi agar layanan online berjalan stabil. Domain berfungsi sebagai identitas digital yang mudah diingat, sementara hosting yang andal memastikan website dan aplikasi dapat diakses tanpa gangguan. Investasi ini penting untuk membangun kredibilitas usaha sejak awal dan memberikan pengalaman pengguna yang baik untuk klien. Tools dan software saat ini tidak mengeluarkan biaya karena saat ini pengembangan menggunakan software gratis dan open source, sehingga tidak diperlukan biaya tambahan untuk lisensi berbayar. Meskipun tanpa software komersial, kualitas pengembangan tetap terjaga melalui pemanfaatan framework dan tools yang gratis dan efektif dan andal. Pendekatan ini memungkinkan saya menghemat modal tanpa mengurangi profesionalitas dan kualitas hasil kerja. Lalu yang terakhir, promosi digital. Hingga saat ini saya belum melakukan promosi digital secara masif. Proyek dan klien diperoleh terutama melalui rekomendasi dan pemasaran dari mulut ke mulut. Meskipun tanpa biaya promosi, strategi ini terbukti efektif mendapatkan proyek awal, membangun reputasi, serta menjaga hubungan baik dengan klien. Kedepannya, anggaran promosi digital akan saya alokasikan seiring dengan pertumbuhan usaha dan kebutuhan pasar dan kebutuhan perluasan pasar. Lalu RAB operasional bulanan, yaitu pertama internet sekitar 400.000. Biaya internet digunakan untuk mendukung seluruh aktivitas komunikasi tim dan interaksi klien. Selain itu, untuk video conference, Gmail, dan chat, internet juga digunakan untuk mengakses server, mengunduh library dan framework. Mendukung proses coding, desain, dan testing. Aplikasi koneksi internet yang stabil sangat penting agar pekerjaan tidak terhambat, memastikan produktivitas tim tetap tinggi, dan menjaga koordinasi proyek tetap lancar. Lalu yang kedua, transport dan komunikasi. Biaya transport dan komunikasi mencakup perjalanan bila ada pertemuan langsung dengan klien atau koordinasi di luar kantor atau di luar Google Meet. Selain itu, biaya ini juga mencakup telepon, pulsa internet tambahan, atau biaya komunikasi lainnya yang diperlukan untuk kelancaran proyek. Dengan alokasi yang cukup, komunikasi yang tetap efektif, koordinasi dengan klien lebih cepat, dan relasi profesional dapat terjaga dengan baik. Lalu selanjutnya, hosting dan server. Biaya ini dialokasikan untuk operasional server yang digunakan dalam proyek yang sedang berjalan, termasuk di dalamnya adalah server cloud untuk hosting aplikasi, penyimpanan data, dan backup agar seluruh informasi proyek tetap aman dan server dapat diakses kapan saja. Investasi rutin pada hosting dan server memastikan bahwa website dan aplikasi klien tetap online, performa layanan tetap terjaga, dan risiko kehilangan data atau downtime dapat diminimalkan. Lalu kategori ini digunakan untuk biaya tak terduga atau kebutuhan minor selama operasional bulanan. Contohnya termasuk pembelian software tambahan, lisensi minor, atau pengeluaran kecil lain yang mendukung kelancaran proyek. Memiliki anggaran cadangan memastikan usaha dapat menghadapi kebutuhan mendadak tanpa mengganggu kegiatan utama pengembangan. Analisis selisih atau evaluasi biaya aktual versus rencana. Sebagian besar biaya operasional dalam pengembangan usaha saya berjalan sesuai dengan RAB yang telah ditetapkan sejak awal. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara terstruktur dan disiplin. Dengan pengawasan yang baik
terhadap setiap pengeluaran. Kesesuaian antara biaya aktual dan perencanaan juga memberikan keyakinan bahwa usaha ini mampu menjalankan proyek secara efisien tanpa membebani modal awal secara berlebihan. Lalu perubahan biaya proyek. Beberapa kenaikan biasanya terjadi pada proyek berskala besar atau memiliki tingkat kompleksitas tinggi, terutama ketika klien mengajukan penambahan fitur, jumlah revisi melebihi kesepakatan awal, atau terjadi perubahan spesifikasi di tengah proses pengembangan. Kondisi ini merupakan hal yang wajar dalam bisnis digital, mengingat setiap proyek memiliki kebutuhan dan tingkat kesulitan yang berbeda. Dengan mengidentifikasi pola kenaikan biaya tersebut, saya dapat menyusun estimasi biaya dan perencanaan proyek yang lebih akurat pada pekerjaan selanjutnya. Lalu solusi yang diterapkan, saya menerapkan pengelolaan keuangan yang disiplin dan terstruktur. Dengan mengacu pada RAB yang telah disusun sejak awal, setiap pengeluaran diawali secara ketat disesuaikan dengan perencanaan yang realistis, sehingga biaya operasional dan pengembangan tetap terkendali. Pendekatan ini memungkinkan proyek berjalan secara efisien tanpa membebani modal awal sekaligus menjaga keberlanjutan usaha. Nah, ini adalah dokumentasi pekerjaan yang telah saya kerjakan. Slide ini menampilkan contoh aplikasi yang telah saya kembangkan dan dipublikasikan sebagai bukti nyata kemampuan dan pengalaman saya dalam membangun sistem digital yang siap digunakan. Proyek-proyek tersebut telah berjalan secara nyata, menunjukkan kualitas dari sisi desain, fungsionalitas, dan serta kestabilan sistem. Salah satu aplikasi yang telah saya kembangkan telah digunakan lebih dari 10.000 pengguna dan memperoleh rating 4,3 dari 5, yang mencerminkan tingkat kepercayaan serta kepuasan pengguna. Melalui portofolio ini, saya ingin memberikan gambaran konkret mengenai kualitas layanan yang saya tawarkan, sekaligus membangun kepercayaan bagi calon klien atau pihak yang tertarik bekerja sama. Yaitu salah satunya adalah Transco, yaitu rental mobil dan motor. Ini adalah salah satu contoh dari beberapa aplikasi yang telah saya bangun. Transco ini merupakan aplikasi layanan jasa rental mobil dan motor yang tersedia di Android dan App Store yang telah saya bangun sebelumnya. Lalu kesimpulan, secara umum usaha jasa pembuatan aplikasi dan website custom yang dijalankan menunjukkan kinerja yang baik dan memiliki potensi untuk terus berkembang. Dengan perencanaan yang matang, pengelolaan sumber daya yang efisien, serta penerapan proses kerja yang terstruktur, proyek dapat diselesaikan dengan kualitas yang terjaga. Tantangan yang muncul selama pelaksanaan menjadi bahan evaluasi saya untuk perbaikan berkelanjutan, sehingga usaha ini mampu memberikan layanan yang profesional, memenuhi kebutuhan klien, dan beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan digital. Terima kasih, sekian dari saya, Rehan Febrian, dengan NPM 230631007. Mohon maaf apabila ada kekurangan.